wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo ya Rabun. Perkenalkan, nama saya Mutifatul Hamdiah dengan NIM 221330053, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan kembali mengenai Learning Journal yang kedua pada tanggal 29 Februari 2024, di mana waktu awal pertemuan yaitu learning pertama, di situ ada sedikit penjelasan mengenai apa sih itu penulisan berita dan artikel. Dan kali ini kita akan saya khususnya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis berita, terus ada nilai-nilai berita, syarat-syarat berita, dan pada saat itu juga kita ngebahas sedikit atau mereview beberapa dari koran yang dimana kita mencari apa sih itu berita yang mana dan artikel itu apa aja, fitur bagaimana, jenisnya. Kita mereview semua itu di dalam koran ini. Langsung kita ke pembahasan, dimana waktu itu Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan berita dan artikel, beliau menjelaskan bahwa berita juga mempunyai banyak jenisnya. Nah, yang pertama ada straight news atau hard news, yang kedua ada soft news, yang ketiga ada independent news, yang keempat ada feature news. Baik, saya sedikit akan menjelaskan sedikit ya secara simpelnya gitu. Yang pertama straight news atau hard news, yang dimana ini tuh cara pembawanya dengan formal, baku, dan juga diproduksinya itu khusus gitu, dan acaranya tersendiri. Contohnya kayak CNA, terus kayak Liputan 6 dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada soft news, dimana ini tuh cara penyampainya yang kayak bebas, santai dalam acara apapun ya. Contohnya kayak silet, kiss, siaran radio yang dimana santai gitu. Nah, yang ketiga ada independent news, dimana pembahasan ini tuh satu pokok berita yang lebih mendalam gitu. Nah, jadi dalam hal ini mengungkap kayak sisi lain dari peristiwa. Contohnya tuh kayak mata najwa, terus jejak-jejak, pokoknya yang kayak di TV juga ada kayak jejak Cigundu kayak gitu. Jadi itu fokus pada satu berita dan investigasi gitu. Pas ada fitur news, yang dimana karya jurnalistik yang menggunakan bahasa sastra yang berbentuk storytelling. Contohnya tuh kayak unyil, bikin lapar. Terus kayak pernah nggak sih kalian tuh kayak lihat di sebuah televisi program filmnya tuh kayak jalan-jalan gitu, tapi dia tuh sambil storytelling, sambil storytelling, dimana kayak tempat kejadiannya gimana, kayak misalkan sejarah-sejarah gitu. Nah, itu termasuk itu. Nah, ada nilai-nilai berita. Nah, jadi berita juga mempunyai nilai-nilai. Yang pertama ada magnitude, yaitu guncangan atau heboh. Yang kedua ada proximity, yaitu kecepatan atau pendekatan. Nah, yang ketiga ada aktual, yaitu terbaru. Yang keempat ada impact, dampak. Yang kelima ada unsualness, yaitu tidak biasa gitu, di luar nulur bahasa anak zaman sekarangnya itu. Terus yang keenam itu ada human interest, yaitu kegiatan manusia yang bersifat empati dan lain-lain. Terus yang ketujuh ada konflik, itu ya permasalahan, konflik kayak gitu. Yang kedelapan ada surprising, yaitu kejutan. Yang ke-9 ada seks, yaitu ya perselingkuhan, contohnya kayak KDRT, kekerasan seksual dan lain-lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu informasi, yaitu dimana dalam penyampaian pesan. Nah, selain mempunyai nilai-nilai berita juga mempunyai syarat. Yang pertama harus ada aktual, kedua faktual, ketiga menarik, keempat penting, dan yang kelima adalah seimbang, yaitu independen, harus independen. Terus juga media massa mempunyai
Contohnya kayak media cetak, media cyber, media elektronik gitu. Nah, fact yaitu suatu yang merealitis dan benar-benar terjadi. Cara meriset dan dokumentasi itu wawancara, foto, nulis. Itu cara membuat berita. Nah, rata-rata menggunakan piramida terbalik gitu. Jadi kayak pertama itu judul, layered, tubuh berita, dan yang terakhirnya ada ekor, yaitu penutup si berita tersebut. Dengan artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, esai di majalah gitu, surat kabar dan sebagainya. Nah, yang dibuat berdasarkan opini, fakta, dan berisikan analisis sesuatu fenomena alam atau sosial dengan maksud menjelaskan. Nah, jadi terkadang suatu artikel juga menawarkan alternatif bagi pemecahan masalah. Nah, di sini ada jenis-jenis artikel secara khusus yang berdasarkan penulisnya. Pertama ada artikel redaksi, yaitu seperti di koran. Kedua ada artikel umum, yaitu bisa dipublish atau dimanapun oleh siapapun berdasarkan fungsinya. Nah, ada artikel khusus dibentuk untuk peneliti yang khusus gitu. Terus ada artikel sponsor kayak berupa iklan, bayaran berdasarkan. Terus ada eksploratif, yaitu pembahasan meluas dan berkembang. Terus ada eksplanatif, itu menjelasannya tidak meluas seperti eksploratif gitu. Nah, terus ada deskriptif, yaitu penjelasan terperinci. Terus ada prediktif, yaitu memprediksi tapi harus sesuai fakta. Nah, terus yang terakhir ada preskriptif, yaitu tips and trick gitu, paduan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Untung aja. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana aja sih kayak artikel tuh gimana di koran, kayak bentuk berita tuh apa, fitur tuh gimana ya kan. Nah, di sini nih saya mempunyai contoh dari koran. Saya akan tunjukin contohnya. Misalkan nih, di sini ada olahan jamur enoki kekinian. Nah, ini tuh bisa termasuk dalam jenis artikel. Nah, terus di sini ada mana nih? Viral air sumur di bentaran. Artikel udah. Nih, di sini juga ada love story. Nah, ini tuh bisa termasuk dalam fitur. Ini selingkuhan bukan bagaimana bikin musibah. Ini love story. Ini termasuk fitur. Ini juga ada banyak banget jenis berita. Ada berbagai macam berita di dalam koran juga. Ini contohnya seperti 2 maling tertangkap saat tiarap di atas minimarket. Nah, terus nih, Wakil Ketua DPRD dorong anggaran pembangunan RKS di SMPN 7 Kota Serang. Ini adalah salah satu koran yang dari Radar Banten. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasannya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.